Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Selalu keadaan kita baik, keadaan kita dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Ayo kita doa dulu sama-sama sebelum kita beraktivitas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan, untuk setiap anugerah-Mu. Tuhan, kami mau bersuka cita. Tuhan, kami mau berlimpah dengan ucapan syukur. Terima kasih untuk keadaan yang baik. Terima kasih kami boleh memasuki hari yang terakhir di bulan Juli. Wow, keadaan kami dahsyat Tuhan. Terima kasih. Sekarang kami mau saat teduh. Roh Kudus, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu. Tuhan, kami mau belajar banyak tentang Tuhan. Tuntun kami sepanjang hari ini. Persis seperti apa yang Tuhan mau ajarkan. Agar supaya perjalanan kami, Kau buat Tuhan menjadi berhasil. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Apa kabar saudara? Saya percaya keadaan Anda dan saya luar biasa dahsyat. Amin. Kenapa saudara? Setiap kali saya kalau bertanya sama orang, apa kabar? Jawab dengan penuh keyakinan, luar biasa. Gitu ya. Apapun yang menjadi keadaan kita, jawaban doa kita, respon kita itu bisa membangkitkan semangat kita, tubuh kita, jiwa kita, roh kita. Jadi waktu kita ditanya, apa kabar saudara ya? Langsung kita mengatakan, luar biasa, Tuhan Yesus dahsyat. Meskipun mata jasmani kita melihat segala sesuatunya itu gak enak, tekanannya besar dan lain sebagainya, tetap katakan, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Wow, harus semakin on fire, harus semakin luar biasa ya. Hari-hari ini kita jalani kehidupan kita dengan penuh ucapan syukur. Amin. Ayo buka kitabnya di kitab Ibrani 13 ayat yang ke-5 sampai 6. Saya percaya kita semua sering sekali membaca firman Tuhan ini. Kita minta tuntunan sama Tuhan ya. Tuhan mau bicara apa kepada kita hari ini? Tema kita saat teduh hari ini adalah hamba uang. Wah. Hari ini adalah hari terakhir di bulan Juli. Banyak orang ketar-ketir buat bayar utang ya. Makanya pagi hari ini temanya tentang hamba uang. Ayo dibuka kitabnya sama-sama. Ibrani 13 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Mari kita baca sama-sama ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Puji nama Tuhan. Perhatikan kalimat berikut ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Ini adalah pesan Tuhan berbentuk perintah. Ya, diawali kata janganlah. Jangan itu artinya ya segala sesuatu yang tidak dilakukan, atau segala sesuatunya itu kalau mau melakukan perlu yang namanya pertimbangan khusus. Kata janganlah itu artinya bahwa ketika kita melakukan selalu ada konsekuensi yang bisa besar atau kecil, bahkan bisa fatal. Kata janganlah juga punya suatu dampak apabila kita tetap melanggar atau tetap ngotot untuk melakukan, maka pasti ada konsekuensi di dalamnya. Makanya kata janganlah ini adalah sebuah kata perintah di mana kita harus berhati-hati, di mana kita harus tahu pertimbangannya dan kita tahu konsekuensinya. Paham ya? Janganlah kamu menjadi hamba uang. Hamba atau doulos itu artinya budak. Apakah kita bisa menjadi budak uang? Tentu. Kita memang hidup butuh uang. Tak munafik ya. Saya pun, sekalipun saya melayani Tuhan,
saya tetap butuh uang juga, saudara. Saya yakin semua orang butuh uang. Banyak orang mengatakan bahwa uang bukan segala-galanya, pro dan kontra. Kalau kita berlimpah dengan uang, mungkin kita mengatakan, ya nggak ada uang itu nggak ada jaminan bahagia. Mungkin bagi orang yang kebanyakan uang akan mengatakan begitu. Tetapi berbanding terbalik dengan orang yang hari-hari ini kesusahan secara keuangan, mungkin akan mengatakan, ya itu kamu mudah untuk ngomong begitu, karena kenyataannya kami nggak ada uang. Nah, jadi sebenarnya Tuhan itu bicara yang bagaimana sih tentang uang itu? Apakah bahwa seperti dikatakan orang mengatakan uang tidak dibawa mati? Tetapi Tuhan sebenarnya bicara apa tentang uang itu? Mari kita itu menggunakan perspektif yang berbeda, cara pandang yang berbeda tentang uang, agar supaya firman Tuhan ini terjadi dalam hidup kita. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Hamba atau doulos itu adalah budak. Tadi saya katakan bahwa dimulai dari kata janganlah, yang artinya bahwa selalu ada konsekuensi kalau kita melakukan. Selalu ada dampak kalau kita berkeputusan untuk terus melakukan. Nah, jadi Alkitab mencoba memberitahukan kepada kita bahwa uang memang kita butuhkan. Uang memang salah satu alat yang kita pakai untuk menjalani kehidupan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita pagi hari ini bahwa uang yang kita butuhkan itu, yang memang kita membutuhkan setiap harinya, firman Tuhan mencoba untuk mengingatkan kepada kita supaya kita tidak menjadi hamba, tidak menjadi doulos, atau tidak menjadi budak uang dalam kehidupan. Nah, budak uang atau hamba uang atau doulos ini sebenarnya apa sih? Yang namanya budak itu kan artinya adalah orang yang mengerjakan, ya. Posisinya ada di bawah, itu budak. Seringkali kita nggak sadar bahwa ketika kita memposisikan diri sebagai hamba uang atau budaknya uang, posisi kita itu berarti ada di bawahnya uang. Kita yang mengerjakan uang itu. Yang namanya budak pasti punya tuan, kan? Nah, kalau memposisikan diri sebagai budaknya uang, berarti tuannya siapa, saudara? Tuannya uang itu. Sementara firman Tuhan katakan bahwa kita tidak bisa menyembah dua tuan, ya, Tuhan dan Mamon. Nah, Mamon itu sendiri salah satunya. Mamon itu nggak selalu uang, saudara. Ya, Mamon nggak selalu uang. Mamon itu bisa keluarga, bisa pelayanan, bisa kekayaan, bisa posisi, jabatan, nama baik, ya, dan lain sebagainya, itu bisa mamon. Tetapi firman Tuhan kali ini membandingkan jangan sampai kita menyembah dua tuan, yaitu Tuhan dan uang. Makanya firman Tuhan ini dibukakan bahwa janganlah kamu menjadi hamba uang. Tadi sudah saya katakan bahwa selalu ada konsekuensi ketika kita memposisikan diri sebagai budaknya uang. Selalu ada dampak yang akan kita alami kalau kita menjadi budaknya uang. Itu artinya bahwa bos kita, pemimpin hidup kita adalah uang. Nah, coba kita lihat. Budak itu seperti apa? Kita lihat ya, pengertian budak itu sendiri. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, budak itu artinya adalah suatu pekerjaan yang berada posisinya tuh di bawah. Bisa dibilang pekerjaan yang kasar gitu ya. Dan itu agak kasar, saudara ya. Budak. Kalau kita lihat buruh pabrik, ya berarti adalah mereka yang posisinya ada yang di paling bawah. Mereka adalah buruh yang lokasinya ada di pabrik.
Tetapi ini budak, berarti pengertiannya itu kasar sekali. Nah, seringkali kita nggak sadar bahwa kita itu memposisikan diri kita, posisi kita itu di paling bawah. Apakah pemimpin perusahaan tidak bisa menjadi budak? Oh, tentu bisa, saudara. Apakah orang presiden sekalipun misalkan bisa jadi budak? Bisa. Makanya firman Tuhan mengatakan bahwa janganlah kamu menjadi budak uang. Ini nggak melulu tentang uang. Mungkin bisa kita diperbudak dengan kekayaan, ingin kaya terus. Diperbudak dengan uang seperti apa? Kita kerja mati-matian demi uang. Kita kerja mati-matian demi kekayaan, demi posisi pekerjaan. Kita kerja mati-matian demi supaya kita bisa bayar utang. Apalagi ini sudah hari terakhir di bulan Juli. Banyak orang bingung dengan uang. Harus bayar ini, harus bayar itu. Nah, seringkali kita nggak sadar memposisikan diri di paling bawah. Makanya disebut dengan budak. Nggak sadar kan, saudara? Mengapa Tuhan katakan bahwa kuduskanlah hari Sabat? Di hari yang ketujuh, kita harus berhenti. Untuk apa? Memuliakan Tuhan. Karena di hari pertama sampai hari ke-6 kita bekerja. Maka di hari yang ketujuh kita harus berhenti. Kita memuliakan Tuhan. Tapi seringkali di hari yang ketujuh kita tidak memuliakan Tuhan. Kita masih sibuk dengan pekerjaan. Bahkan banyak orang mengatakan bahwa di bulan terakhir itu tuh harus lembur, Bu. Lumayan, cuannya gede. Seringkali kita tidak bisa membandingkan apakah kita mendahulukan Tuhan ataukah kita mendahulukan kebutuhan. Gak bisa, Bu, saya itu punya pemimpin itu tuh kasar, Bu. Pemimpin saya itu tuh galak, Bu. Kalau saya tidak bekerja di hari Minggu, saya bisa kena pecat. Kita tidak bisa memposisikan diri dengan benar. Tuhan dulu, atau saya memposisikan diri, pekerjaan dulu, oleh karena takut dengan pimpinan. Nah, itulah makanya Alkitab membandingkan bahwa Tuhan dan Mamon itu adalah satu pembanding yang beda-beda tipis. Sama-sama dibutuhkan. Tetapi akan berubah menjadi fatal kalau kita mengambil keputusan tidak benar. Makanya firman Tuhan pagi hari ini dimulai dengan kata, janganlah kamu menjadi hamba uang. Memperbudak diri dengan uang. Kita seringkali tidak sadar dengan itu. Bu, pertanyaannya salah apa tidak? Bahwa kalau kita itu kerja dari pagi sampai pagi, karena memang kenyataannya, realitanya, kami membutuhkan uang untuk bayar utang, untuk bayar sekolah, untuk kebutuhan kami sehari-hari. Apakah salah ketika kita harus bekerja? Bukankah kita, firman Tuhan juga mengatakan bahwa janganlah kamu makan kalau kamu nggak kerja. Nah, seringkali kita tidak bisa membandingkan. Seringkali kita tidak bisa menelaah, memahami firman Tuhan itu dengan benar. Memang betul kita harus bekerja. Memang betul kita butuh uang. Tetapi persoalannya di sini adalah dua kata ini. Jangan dan hamba. Dua ini, jangan dan hamba, yang perlu digarisbawahi. Bukan berarti Tuhan melarang kita punya uang. Tetapi yang perlu ditekankan di sini adalah jangan, yang artinya tadi saya katakan bahwa selalu ada konsekuensi, selalu ada dampak kalau kita melakukannya dengan tidak benar. Dan ada kata hamba yang artinya budak. Jangan sampai posisi itu, jangan sampai uang itu menggeser posisi kita. Yang seharusnya kita mendahulukan Tuhan, jadinya uang itu menjadi posisi paling prioritas. Kita lupa bahwa prioritas utama dalam kehidupan kita adalah memuliakan Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Artinya Tuhan itu harus diposisikan atas.
Tapi tanpa kita sadari, uang itu selalu kita geser di posisi paling atas. Nah, paham ya? Terkadang itu yang membuat orang kesusahan untuk membuat keputusan. Berapa sering orang pagi-pagi lebih mementingkan, saya takut terlambat pesawat, saya takut terlambat meeting, saya takut dengan bos saya takut dengan bisnis saya. Kalau nanti tidak saya lakukan dengan cepat-cepat, saya akan kehilangan momen itu, saya akan kehilangan kesempatan itu. Posisi Tuhannya sudah digeser. Nah, itulah yang saya katakan tadi, firman Tuhan mencoba mengingatkan kepada kita, janganlah, itu yang artinya selalu ada konsekuensi di dalamnya ketika kita membuat keputusan yang salah. Contoh yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita, berhutang misalnya. Pertanyaannya, Bu, berhutang itu boleh atau tidak? Berhutang itu dosa atau tidak? Saudara, kita mau melakukan apa saja itu jangan diukur dengan kalau itu mengakibatkan penderitaan, yaitu dosa. Tidak loh ya. Berhutang boleh. Boleh. Tetapi firman Tuhan juga mengatakan bahwa duduklah terlebih dahulu, pikirkanlah anggarannya. Apakah itu cukup untuk membangun? Atau jangan-jangan kita salah perhitungan? Nah, firman Tuhan mengajarkan begitu. Seringkali kita tidak memikirkan bahwa kalau kita ambil utang, ambil pinjaman, apakah kita punya kemampuan untuk membayar? Contoh, katakanlah gaji UMR. Ya, gaji UMR plus tunjangan dan lain sebagainya mungkin didapatkannya 4 juta setiap bulannya. Dan kita punya hutang lebih daripada setengahnya. Orang kan butuh hidup. Apalagi kalau kita lajang aja, misalkan belum menikah, itu aja 4 juta udah mepet banget. Apalagi kalau kita itu sudah menikah, kita punya anak, butuh kebutuhan dan lain sebagainya. 4 juta itu kalau setengahnya sendiri sudah bentuknya hutang, maka itu adalah perhitungan yang salah. Makanya Alkitab mengatakan bahwa duduklah terlebih dahulu, hitung dulu anggaranmu dengan benar agar supaya tidak lebih besar pasak daripada tiang. Pengeluaran kita lebih banyak, makanya kita tidak memiliki kemampuan untuk membayar. That's why saya katakan bahwa berhutang itu boleh. Tetapi jangan sampai, kalau maaf ya, saya bukan seorang planner keuangan ya. Koreksi saya kalau saya salah. Tetapi yang saya tahu adalah jangan sampai setengah dari pendapatan itu dipakai untuk membayar pinjaman. Karena apapun itu, 4 juta itu tadi, ini hanya contoh saja ya. 4 juta itu tadi kita tuh juga harus ada saving atau tabungan. Nah, seringkali kita tidak bisa mengelola berkat dengan benar. Semuanya kita potong dengan sembarangan untuk bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu. Kita lupa bagaimana mengelola berkat itu dengan benar. Nah, agar supaya firman Tuhan ini bisa terlaksana, janganlah kamu menjadi hamba uang. Yang menyebabkan apa toh saudara? Kita itu pikirannya tuh duit, terus. Karena apa? Aduh, tiap kali awal bulan, Bu, harus bayar ini, harus bayar itu, harus bayar ini, itu, dan lain sebagainya. Kita menghambakan dengan ketakutan kita. Saya selalu katakan bahwa satu masalah itu bisa merembet ke persoalan-persoalan lain. Orang bisa frustrasi karena uang. Orang bisa bunuh diri juga karena uang. Orang juga melakukan hal-hal yang jahat juga karena uang. Beberapa waktu yang lalu ada seorang jemaat Tuhan itu bercerita tentang warisan. Uang lagi toh. Nah, uang lagi. Seberapa banyak kita itu meributkan warisan dan itu bisa merusak hubungan. Nah, makanya itu firman Tuhan itu ngingetin kita. Karena menyembah dua mamon akan mengakibatkan seperti ini. Orang ribut karena warisan, ribut terus, merusak hubungan. Karena uang, hubungan kita dengan Tuhan juga rusak. Kita mengutamakan pekerjaan daripada saat teduh. Saya punya satu leader, saudara ya, ibu rohani yang luar biasa dahsyat. Dia mengajarkan kepada anaknya
Dia mengatakan begini kepada anaknya, kamu lebih baik terlambat sekolah daripada kamu tidak memuji Tuhan di pagi hari. Mungkin kita kalau orang tua mengatakan, loh gimana sih? Sekolah kan penting, ya kan bisa doa lebih nanti. Esensi pesannya adalah, jangan bangun terlambat. Gunakan waktu dengan benar. Kalau sekolah berangkat jam 7, berarti jam 5 kita harus bangun. Memulai hari dengan pujian penyembahan terlebih dahulu. Seringkali kita menggunakan alasan buru-buru, harus ada meeting, harus ada kebutuhan, harus ada desakan. Saya nggak ada waktu, nanti ajalah nanti saat teduh siang. Tapi siang hari dibuat kesibukan lagi. Oh nanti ajalah nanti malam, saya masih ada waktu. Tapi begitu sampai di rumah, sampai malam kita udah lupa, lelah, tidur. Polanya akan seperti itu. Karena apa? Tidak menggunakan menjalankan kehidupan itu tidak terarah, tidak benar. Kan harus diposisikan bahwa tadi itu dikatakan bahwa janganlah kita menyembah dua Tuhan, Tuhan dan Mamon. Hati-hati, itu beda tipis. Saat kita tidak mengutamakan Tuhan, maka kita akan mengutamakan Mamon itu. Tadi saya katakan Mamon gak melulu tentang uang loh ya. Mamon bisa nama baik, bisa posisi pekerjaan, bahkan termasuk pelayanan itu bisa jadi Mamon. Saya sendiri kalau sudah sibuk dengan pelayanan saya harus sudah kayak semacam di reminder. Kamu waktu untuk teduh dengan Tuhan sudah mulai berkurang. Saat teduh memang tiap hari, tapi belum tentu kualitas saat teduhnya tuh bagus, belum tentu. Makanya selalu ada self reminder. Saya selalu punya itu. Kalau sudah overload, kalau sudah banyak pelayanan, biasanya saya diam. Sudah waktunya saya harus berdua dengan Tuhan. Ya. Jadi sudah harus tahu prioritasnya. Tuhan, keluarga, pekerjaan, pelayanan, lalu di bawahnya dan lain sebagainya itu. Hobi, kesenangan, apa saja. Mesti tahu urutannya yang benar. Janganlah kamu menjadi hamba uang, memperbudak diri dengan uang. Ya. Dan dikatakan begini, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Dulu saya tidak mengerti firman Tuhan ini. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Bu, kenyataannya gaji saya tuh cuma segini loh bu. Kan gak cukup. Makanya tadi saya katakan, gaji 4 juta. Sudah menikah, punya anak dengan gaji seperti itu. Saudara, saya punya tips. Kalau gaji kita minim banget, tanya dulu sama Tuhan. Tuhan, apakah aku boleh menikah dengan gaji yang seperti ini? Kalau Tuhan katakan boleh, berarti nanti pada waktu kita sudah selesai menikah, menjalani kehidupan, Tuhan pasti mencukupkan. Makanya penting sekali dalam mengambil keputusan itu, doa dulu. Jangan sembrono dengan kehidupan kita. Doa dulu. Jangan sampai nanti begitu menikah. Beberapa waktu yang lalu ada seorang anak perempuan gitu ya, sudah menikah, usianya masih muda sekali. Anaknya cantik. Dia katakan, bu, sebelum saya menikah saya punya duit banyak, saya bisa beli ini itu. Tapi begitu nikah bu, aduh saya frustrasi bu. Suami saya kena PHK, suami saya main judi, saya kekurangan bu. Saya tuh kok rasa-rasanya menyesal menikah. Nah, jadinya kan seperti ini. Mengalami suatu hal yang gak siap. Makanya pentingnya kita duduk bareng sama Tuhan. Segala sesuatunya yang kita akan putuskan, bertanyalah dulu kepada Tuhan. Nah, kebanyakan daripada kita itu suka menyepelekan situasi. Ya kan namanya rezeki itu kita nggak tahu. Memang betul, rezeki itu kita tidak tahu. Ucuk-ucuk bisa jadi kehilangan pekerjaan. Atau mungkin ucuk-ucuk bisnisnya bangkrut misalnya. Atau tiba-tiba maaf, ada yang kecelakaan. Butuh biaya banyak untuk pengobatan dan sebagainya. Butuh dana banyak. Memang kita tidak ada yang tahu. Tetapi lebih baik adalah
seperti ini, ikutin polanya Tuhan. Tidak memberhambakan diri dengan uang. Lalu garis bawahi firman Tuhan ini, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kalau tahu gaji kita hanya segini, misalkan 4 juta misalnya, kita kan harus tahu bagaimana hidup. Seringkali kita itu selalu mengatakan bahwa gajinya cuma segini. Kita susah untuk mengucap syukur dengan apa yang kita terima. Karena kita selalu memperkatakan bahwa gak cukup. Padahal firman Tuhan mengatakan apa? Cukupkanlah dirimu. Sesungguhnya kita mau gaji 4 juta, atau 40 juta, atau 400 juta, atau 4M, selama cara mengelolanya tidak benar, selalu akan mengeluarkan kalimat tidak cukup. Semua itu kan tergantung bagaimana cara kita memperlakukan diri, toh. Makanya firman Tuhan tadi diawali dengan kata janganlah, yang artinya kalau kita melakukannya tidak benar, kalau kita ambil keputusannya tidak benar, selalu ada konsekuensi, selalu ada dampak yang akan ditimbulkan. Betul? Nah, lalu yang kedua, kalau kita mengambil keputusan yang salah, yang ada disebutkan bahwa menjadi hamba uang. Kita menjadi budaknya uang. Makanya firman Tuhan sudah ingetin nih konsekuensinya kalau ambil keputusan salah, kalau kita melakukan segala sesuatunya salah tentang uang itu tadi, maka konsekuensinya akan berat banget. Di situ diingatkan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Firman Tuhan sudah mengatakan bahwa cukupkan. Tapi kita berpikirnya bahwa ini apa tuh namanya, hidup itu harus selalu up to date. Wah, fashion harus ngikutin tren. Beli HP harus ikutin tren. Kita suka iri dengan tetangga kita. Orang rela kredit mobil supaya bisa jalan-jalan misalnya. Nah, itu kan harus dipikirkan. Firman Tuhan tadi sudah diawali dengan kata janganlah. Karena ada segala sesuatunya hal yang membahayakan. Kalau memposisikan diri sudah menggeser posisi. Tadi kan ada 2 tuan, Tuhan dan Mamon. Kalau sampai menggeser posisi itu tanpa kita sadari, kita terlilit dengan pinjaman misalnya, maka posisi Tuhan sudah tergeser jauh banget. Demi apa? Demi mobil, demi rumah, demi posisi pekerjaan. Sudah punya semuanya, terus pokoknya harus bisa, harus bisa, harus bisa. Tanpa memikirkan keadaan. Berapa banyak saudara orang investasi besar-besaran. Demi apa? Cuan, cuan. Kita tergiur dengan, nanti dapatnya 30%. Itu teman kita, lihat, dapatnya 30%. Wah, dicoba dulu 10 juta. Benar. Benar itu, 30%. Saya dapat 13 juta. Itu benar. Lalu dinaikkan lagi dari 10 juta. Dinaikkan lagi jadi 100 juta. Supaya dapat cuan 30 juta. Benar, dapatnya 130. Dinaikkan lagi jadi 1M. Supaya dapatnya lebih banyak lagi. Pas dinaikkan ke 1M, zong, bangkrut. Ini banyak sekali terjadi. Orang DM saya kasusnya seperti ini. Makanya posisikan diri dengan benar. Karena tadi sudah diberitahukan bahwa ketika kita mengambil keputusan yang salah, selalu ada konsekuensi. Apalagi memperbudakkan diri dengan kebutuhan. Termasuk tadi yang disebut dengan uang tadi itu. Makanya uang itu sangat sensitif, saudara. Berapa banyak hari-hari ini masih banyak orang berdebat tentang persepuluhan, tentang buah sulung, tentang persembahan. Apalagi digegerkan dengan hamba Tuhan yang maaf berkasus dengan uang. Akhirnya firman Tuhan jadi dipelintir. Seolah-olah firman Tuhan itu rendah banget. Padahal firman Tuhan itu adalah tuntunan. Karena kita memamonkan diri, memberhambakan diri.
dengan uang itu tadi, perspektif tentang uang menjadi salah kaprah. Firman Tuhan udah jelas banget. Sewaktu kita itu memposisikan diri tidak benar tentang mamon ini, dampaknya itu akan luar biasa banget. Termasuk yang merendahkan firman Tuhan itu tadi. Ini, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu itu. Selalu kita mengatakan, juga cukuplah gaji cuma segini. Wajarlah kalau hidup saya seperti ini, orang gajinya saya cuma segini. Kita susah untuk mengucap syukur. Kita susah untuk memuliakan Tuhan. Kita cenderung merendahkan firman Tuhan ini. Padahal yang membuat kita menjadi, maaf ya, kita kurang itu karena apa? Mulut kita suka ngomongnya negatif. Yang kedua adalah kita membuat cara yang salah, keputusan yang salah. Firman Tuhan udah jelas banget dibilang bahwa duduk terlebih dahulu, pikirkanlah dulu anggarannya. Tuhan udah kasih tahu. Makanya firman Tuhan itu penting sekali, tuntunan. Sewaktu kita itu tidak mengerti bagaimana cara kita hidup, makanya begitu banyak orang terperosok karena uang. Ribut warisan, ribut, ya toh, merusak hubungan. Karena uang juga hubungan kita dengan Tuhan rusak. Hubungan dengan siapa saja rusak. Betul. Apalagi sekarang ini banyak sekali pinjaman online gampang. Kalau dulu kalau bikin kartu kredit itu bisa 2 minggu, bisa sebulan baru di approve. Sekarang saya lihat banyak orang bisnis pinjaman. Oh, cukup dengan foto, kecekrak gitu ya, selfie, pegang KTP gitu ya, selfie saja, fotonya yang jelas, udah kirimkan itu ke kami. Kami akan proses 3 menit approve, uang keluar. Ketika pikiran kita, yang penting saya bisa bayar utang. Gak apa-apa, percaya saja dalam nama Yesus. Wah, gak doa dulu, tiba-tiba dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, aku terpaksa ambil pinjaman online karena aku harus bayar utang yang ini. Bayar utang dengan utang, tanpa berdoa dulu. Dan ternyata di luar sana pinjaman online tidak seperti yang kita pikirkan. Bunganya wow. Sekarang banyak rentenir online yang modal seperti ini. Dan kita terjebak di dalamnya. Karena apa? Ini tadi tuh, memberhambakan diri dengan uang. Makanya hati-hati sekali saudara. Tuhan selalu wanti-wanti kita dengan firman-Nya. Itulah mengapa tiap hari kalau tidak baca firman Tuhan, kita tidak tahu tuntunan Tuhan seperti apa. Salah satunya ya tentang uang itu sendiri. Kita terjebak dengan investasi gede-gedean. Orang gampang banget ngasih 1M. Dengan harapan apa? 30%, 40%, bahkan ada yang menawarkan 100%. Tanpa kita sadari waktu kita memasukkan uang itu, kita sudah memberhambakan diri, memperbudakkan diri. Tadi ingat ya, arti budak berarti kita itu posisinya ada di bawah. Kita budaknya, bukan uang budak kita. Kita budaknya. Dan bos kita itu adalah uang. Karena pikirannya tadi tuh 30%, 50%, 100%, bahkan more than 100%. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ingat betul saudara, berkat itu datangnya dari Tuhan. Tapi iblis juga bisa kasih berkat kalau kita tidak berhikmat. Makanya biasakan memulai hari dengan ucapan syukur. Orang yang mengucap syukur adalah orang yang tahu bagaimana bertanggung jawab dengan berkat yang Tuhan sudah terima. Ingat saudara, berkat yang dari Tuhan, kitalah pengelolanya. Kita bertanggung jawab dengan berkat itu. Tuhan sudah ingatkan melalui firman Tuhan ini, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kalau kita melebihi daripada semuanya itu, berarti tanggung jawab kita. Makanya tadi dikatakan toh, janganlah kamu menjadi hamba uang. Diawali dengan kata jangan. Ada konsekuensi kalau kita ambil keputusan atau menjalankan keputusan itu dengan tidak benar. Konsekuensinya terlilit utang, terlilit kebutuhan. Kita kerja mati-matian, dari pulang pagi sampai pagi.
Karena selalu ada konsekuensi ketika kita tidak duduk terlebih dahulu. Dan selalu alasannya kebutuhan mendesak. Jangan salah saudara. Iblis bisa membuat kita sibuk. Iblis membuat kita supaya kita memikirkan kebutuhan demi kebutuhan. Iblis selalu menawarkan semuanya itu. Tetapi keputusan tetap ada pada kita. Iblis menawarkan kita sibuk. Kita mau sibuk atau kita bertahan dengan firman ini? Seberapa banyak kita terjebak dengan tawaran iblis? Oh, dapat posisi pekerjaan bagus, tapi kamu hari Minggu tetap kerja. Lalu kita mikirnya apa? Karena keputusannya salah, iblis juga bisa kasih jalan keluar, saudara. Jalan keluarnya apa? Gak apa-apa, hari Minggu kamu bisa ibadah online. Nah, kita menganggap bahwa yang penting ibadah. Nah, itu tadi. Kita membuat keputusan yang salah, kita membenarkan yang salah itu, makanya kita terjebak di situ. Ibadah itu tidak yang penting ibadah. Ibadah itu bukan tentang yang penting aku sudah ke gereja. No. Relationship ini bicara tentang hubungan, saudara. Banyak orang datang ke gereja asal-asalan, datang terlambat, atau ke gereja udah datang awal gitu ya, setengah perjalanan terus langsung meninggalkan gereja. Mau ngapain? Kerja, Bu. Saya jam segini harus kerja. Sebenarnya nggak masalah saudara Anda bekerja di hari Minggu. Tetapi pikirkanlah, ibadah dulu Anda bisa kerja. Tetapi kalau setiap hari Minggu harus bekerja, berdoalah terlebih dahulu kepada Tuhan. Apakah benar ini dari Tuhan? Karena kalau yang dari Tuhan itu, jadi gampang saudara melihatnya. Segala sesuatu yang dari Tuhan itu tidak merusak hubungan dengan Tuhan. Sekalipun itu pekerjaan, mungkin kita mengatakan, ya aku kerja apa dong? Kan adanya hari Minggu, saudara. Saya dulu pertama kali lulus kuliah, saya hari Minggu tetap kerja. Itu pekerjaan bagus menurut saya. Ya mungkin sekali, 2 kali oke. Tapi kalau itu sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, roh saya jadi kering. Kalau rohnya kering, hubungan saya dengan Tuhan pasti rusak. Perilaku kehidupan saya pasti tidak benar tanpa pimpinan Tuhan. Zaman-zaman itu gak ada online. Akhirnya jadi hal yang biasa, gak pergi ke gereja itu hal biasa. Gak saat teduh itu hal biasa. Tapi tetap bangga jadi Kristen, tetap bangga pakai kalung salib. Tetap bangga nenteng Alkitab kemana-mana tapi gak pernah dibaca. Karena relationship-nya tidak terbangun. Memberhambakan diri dengan uang. Makanya hati-hati sekali. Iblis juga bisa buat mujizat. Sewaktu orang kepepet, iblis menawarkan pinjaman online, rentenir online. Kalau kita tidak berhikmat, maka kita akan terjebak di dalamnya. Sudah tidak berhikmat, tidak berpengetahuan, tidak berdoa terlebih dahulu. Padahal hikmat dan pengetahuan itu harus jalan bareng-bareng. Hikmat itu selalu datangnya dari Tuhan, bukan kita. Pakai hikmatnya Tuhan. Oh ya, kalau misalkan aku pakai uang rentenir, itu artinya bahwa saya harus bayar mungkin 2 kali lipat atau 3 kali lipatnya. Maka pengetahuan kita mesti jalan. Kalau bayarnya 3 kali lipat, masuk akal atau tidak? Nah, seringkali kita itu terjebak dengan tadi hikmat manusia tadi tuh. Udahlah, uang bisa dicari. Dan kenyataannya nggak bisa dicari beneran. Mau jual aset susah. Mau cari kerja juga gajinya cuma segini. Pentingnya kita berkeputusan dengan benar. Amin. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kita suka lupa dengan firman Tuhan ini. Karena Allah telah berfirman,
Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Garis bawahi kata tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Tidak meninggalkan dan tidak membiarkan itu kan artinya perhatian Tuhan terhadap kita itu tuh detail banget. Kebutuhan-kebutuhan itu tuh Tuhan tahu banget. Tuhan itu tahu, saudara. Kita jadi hamba Tuhan itu Tuhan tahu. Kita serakah itu Tuhan juga tahu. Kita mengelola uang dengan benar itu Tuhan juga tahu, saudara. Tapi kita suka lupa dengan firman ini, bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita dan Tuhan tidak membiarkan kita. Lah yang membuat kita itu kok rasa-rasanya aku ditinggalkan Tuhan, ya bukan Tuhan yang meninggalkan kita, saudara. Kita yang suka meninggalkan Tuhan. Karena tadi tuh di ayat yang pertama tadi dikatakan kita sudah memberhambakan diri sama budak soalnya. Gak sadar toh kalau waktu kita memberhambakan diri dengan uang, kita memperbudak diri dengan kebutuhan. Makanya posisi Tuhan digeser. Dan itulah yang menyebabkan kita yang meninggalkan Tuhan dan kita yang membiarkan Tuhan. Bukan Tuhan yang tinggalin kita. Itu realitanya. Nah, waktu segala sesuatunya itu, waktu mengambil keputusan yang salah itu, apakah kita melibatkan Tuhan? Amin. Paham ya? Ayo mikir sedikit dengan firman Tuhan ini, supaya kedepannya itu gak salah. Karena yang namanya uang, berkat, posisi, pelayanan, kehidupan, apa saja itu semuanya adalah berkat Tuhan juga. Itu adalah bonus pemberian Tuhan. Tapi kita harus tahu bagaimana cara mengelolanya. Posisi pekerjaan, kita seringkali mengorbankan diri dengan posisi pekerjaan. Suatu kali saya kaget dengan melihat teman saya pindah agama demi apa? Demi posisi pekerjaan. Meninggalkan Tuhan Yesus demi posisi pekerjaan. Yudas menjual Yesus demi 30 perak. Demi apa toh? Uang itu. Dia jual Yesus. Padahal 30 perak itu kalau dirupiahkan dengan kurs dolar yang sekarang ini 15.500 something ya. Itu kalau dirupiahkan itu cuma 350.000 sekian lah ya, 300 ribuan. Itu artinya apa toh? Bukan tentang nominalnya, saudara. Betapa recehnya kita itu melakukan kehidupan sampai kita tuh rela meninggalkan Tuhan. Semua kehidupan yang kita lakukan itu kita sadari bahwa itu receh. Kita rela meeting pagi-pagi demi pekerjaan itu. Tuhan katakan itu receh, itu cuma 350.000 doang. Tapi engkau tinggalkan saya. Kita gak sadar kan memposisikan diri jadi Yudas. Demi receh itu tadi. Sampai berani jual Yesus. Jual Yesus itu pengertiannya gak cuma murtad aja loh, saudara. Sewaktu kita bangun pagi, kita tinggalin Tuhan. Saya selalu mengatakan, aduh Tuhan ampuni aku Tuhan. Hari ini tadi aku gak saat teduh. Begitu sudah tahu gak saat teduh, saat itu juga langsung saat teduh. Jangan bilang nanti-nanti. Makanya biasakan diri. Baik di mobil, baik di busway, atau kita lagi jalan kaki. Waktu kita kerja, saya itu kalau kerja pun saya tetap bisa nyembah Tuhan. Bangun hubungan intim dengan Tuhan itu dibangun, saudara. Mau kayak apapun dibangun. Supaya kita hubungan itu tetap baik. Ingatlah bahwa Tuhan tidak akan tinggalin kita dan tidak akan meninggalkan kita, membiarkan kita pun tidak. Jadi sewaktu karena kita terjebak dengan istilah kepepet tadi itu, ingatlah firman Tuhan ini. Dan kalau sudah ingat firman Tuhan ini, ngomong sama Tuhan. Tuhan, saya butuh dana Tuhan. Saya butuh biaya Tuhan. Saya harus apa? Kalau doa, dengar baik ya. Doa itu jangan hanya sekedar ngomong. Lihat dulu, dengar dulu Tuhan bicara apa. Baru berkeputusan. Seringkali kita itu doa asal doa. Yang penting aku doa, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus aku mau mengambil pinjaman ini Tuhan. Aku berdoa supaya ini bisa menutup yang lainnya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Langsung ambil itu pinjaman.
Ini tidak mengutamakan Tuhan, saudara. Kita belum nunggu Tuhan bicara apa. Beberapa waktu yang lalu ada salah satu anak rohani saya. Dia berkeputusan pengen jadi TKW. Saya tanya, kamu sudah doa atau belum? Sudah, Bugem. Saya sudah doa. Lalu Tuhan bicara apa? Dia diam. Ada sesuatu yang salah di sini. Kita cuma doanya begini, Tuhan, aku akan kerja di luar negeri. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi aku, berkati aku. Loh, itu pekerjaan dari Tuhan atau bukan? Kan mestinya kita tunggu dulu Tuhan bicara apa. Betul? Sama halnya waktu kita mendapatkan pekerjaan. Beberapa waktu yang lalu ada juga jemaat yang bilang, Bu, saya ini lulusan guru. Tetapi saya dapatnya itu adalah sekolah muslim, Bu. Saya katakan, dari Tuhan atau tidak? Kalau bukan dari Tuhan, ya jangan diambil. Karena itu akan menyusahkan kita di kemudian hari. Firman Tuhan udah jelas banget pagi hari ini. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Diikuti dengan kata janganlah, yang artinya selalu ada konsekuensi, ada selalu dampak yang fatal kalau kita buat keputusan yang tidak benar. Jangan karena faktor kebutuhan kita asal-asalan, yang penting aku kerja di mana aja, yang penting dapat duit. No, saudara. Saya berkeputusan pada waktu itu. Saya kerja dari hari Senin sampai hari Senin. Hari Minggu pun saya kerja. Kemudian di tahun yang keempat, saya berkeputusan, Tuhan, saya nggak bisa hidup seperti ini. Tuhan, aku minta pekerjaan yang baru agar supaya hari Minggu saya bisa pergi ibadah. Tuhan itu lihat hati, saudara. Hatimu kemana? Kalau hati kita cenderung kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita pekerjaan yang tepat. Tadi kan sudah saya katakan dengan jelas, yang datangnya dari Tuhan itu adalah mendatangkan damai sejahtera dan tidak merusak hubungan dengan Tuhan. Itu pasti dari Tuhan. Kalau kita hari Minggu saja tetap harus kerja, yang membuat kita ibadah harus online terus. Padahal ibadah online itu seringkali kita nggak fokus kalau online. Hati-hati, dari Tuhan atau tidak. Karena Tuhan itu ngelihat yang kedalaman hati kita, saudara. Kita itu sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan atau tidak sih? Fokus kita itu pada apa sebenarnya? Kalau fokusnya sudah salah, makanya kalau memprioritaskan Tuhan terlebih dahulu, keputusan kita nggak mungkin salah. Nggak mungkin. Makanya tadi saya katakan ketika anak didik saya berkeputusan untuk jadi TKW, saya bilang, kamu udah doa atau belum? Sudah, saya yakin memang dia sudah berdoa. Tapi pertanyaannya adalah Tuhan sudah jawab atau tidak? Jawaban yang dari Tuhan yang pertama selalu mendatangkan damai sejahtera. Tapi iblis juga bisa kasih kita damai sejahtera. Nah, caranya tahu membedakan itu dari Tuhan atau tidak? Hubungan dengan Tuhan. Makanya kalau kita nggak punya hubungan dengan Tuhan, kita tidak bisa mendengar dengan jelas tuntunan. Karena saya bilang kan, orang rajin doa belum tentu punya hubungan. Karena datang kepada Tuhan cuman apa toh? Cuman minta, sertai aku, lindungi aku, berkati aku. Karena pola doanya kayak begini. Tapi tidak tahu ada hubungan atau tidak. Jangan salah, saudara, orang rajin berdoa tidak selalu ada hubungan. Tetapi orang yang membangun hubungan yang intim dengan Tuhan akan rajin doa, rajin pujian penyembahan, rajin baca firman Tuhan. Kuncinya itu pada relationship. Termasuk dalam mengelola uang itu tadi, tergantung relationship kita dengan Tuhan. Tergantung kesibukan kita itu, apakah kita tetap mengutamakan Tuhan. Saya itu tuh waktu tidur tuh cuma sedikit, saudara, setiap hari. Pelayanan begitu banyak, pekerjaan saya begitu banyak. Tapi selalu saya mengajarkan diri saya sendiri. Ayo, kalau Kathy sudah mulai lelah, Kathy sudah mulai hubungan dengan Tuhannya, sudah kualitasnya sudah tidak bagus, saya harus punya alarm sendiri. Oh iya, saya harus diam.
Makanya selalu dalam waktu 7 hari itu selalu ada 1 hari yang saya tidak ambil pelayanan, tidak ambil pekerjaan. Saya sungguh-sungguh diam. Saya tidak dengan keluarga saya tidak dengan teman-teman saya tidak dengan handphone saya. Hanya berdua dengan Tuhan. Karena itu penting sekali. Karena relationship dengan Tuhan, kualitas itu menentukan cara kita. Kita jadi budaknya uang atau uang yang harus jadi budak kita. Saya dulu gak paham dengan ini. Begitu saya tahu dibukain sama Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan kepada saya tidak suka punya bisnis yang kamu kerjakan, Betty. Saya punya perusahaan, saudara. Perusahaan sudah berjalan dengan baik. Cuannya gede. Tapi sebenarnya waktu saya menjalankan itu, sesungguhnya Roh Kudus sudah mengingatkan kepada saya berkali-kali. Itu tidak dari Tuhan. Tapi karena pikiran saya adalah, ya itu cuan. Orang juga punya kok bisnis yang seperti ini. Nah, menggunakan hikmat manusia. Tidak menggunakan hikmatnya Tuhan. Akhirnya apa? Hubungan saya dengan Tuhan jadi rusak. Karena apa, saudara? Sibuk ngurusin uang itu. Pertanyaannya berarti Bu Kety waktu itu gak pelayanan? Pelayanan, saudara. Pelayanan, saudara. Berarti Bu Kety waktu itu gak saat teduh? Oh, saat teduh. Tapi ya itu, hubungan intim tidak terbangun. Pelayanan ya sekedar pelayanan, saat teduh ya sekedar saat teduh. Habis saat teduh ya kerja, polanya begitu. Tapi lupa yang namanya relationship. Ketika perusahaan itu saya tutup, saya lepas, saya baru ngerti ini firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Dari situ saya nangis, saya minta ampun sama Tuhan. Lebih baik saya kehilangan yang ratusan juta, miliaran itu, daripada saya mendukakan hati Tuhan. Tanpa saya sadari, saya melukai hati Tuhan. Saya lupa bahwa Tuhan baik sama saya. Kita suka lupa Tuhan menyertai kita, memberkati kita. Tapi kita suka sembrono membuat keputusan. Dari situ saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni saya. Saya sudah menggeser posisimu Tuhan. Saya lebih mementingkan kebutuhan kehidupan saya daripada Engkau. Lalu dengan penuh rasa takut dengan Tuhan, saya buat keputusan, saya tutup itu perusahaan. Padahal itu perusahaan, saudara, lagi bagus-bagusnya. Lagi bagus-bagusnya itu perusahaan. Apakah pada waktu saya tutup keadaan saya baik? Tidak, semakin tidak baik. Tuhan sedang menguji kemurnian hati saya. Apakah saya betul-betul murni? Apakah hati saya masih tertuju kepada uang? Jatuh bangun sih, saudara. Gak langsung begitu. Bertahun-tahun Tuhan murnikan hati saya soal uang. Sampai akhirnya diizinkan suatu kali, saya pernah ceritakan kepada Anda. Lebih dari 3 tahun rekening saya itu di bawah 500.000. Tadinya saya itu punya semuanya, saudara, punya semuanya. Keluarga tercukupi. Tapi diizinkan itu habis. Tuhan lihat pemurnian itu. Karena Tuhan ingin saya melakukan ini. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Saya nggak mati loh. Saya tetap hidupnya sehat. Saya tetap melayani Tuhan dengan 0 rekening. Dari situ saya tahu bagaimana menggeser posisi uang itu harus jadi budak saya. Saya menerapkan firman Tuhan. Kita mesti terapkan firman Tuhan. Janganlah kamu khawatir dengan apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai. Kalau Tuhan sudah tahu, memberitahukan kepada kita bahwa kita tidak khawatir dengan kebutuhan yang sudah kita pakai itu tadi tuh. Tuhan gak mungkin kita kasih kita kelaparan loh.
Asalkan dia tadi tuh, jangan geser posisi Tuhan. Tuhan gak mungkin jeblosin kita dalam penderitaan, asal jangan geser posisi Tuhan. Pegang kuat ini, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Saya sampai dihina sama teman-teman saya. Keti, kamu kemana aja? Orang tuh ya harus bekerja. Kalau nggak bekerja, ya nggak usah makan. Teman saya menghina saya dengan firman Tuhan. Saya cukup tersenyum. Yang punya telinga saya, yang punya hubungan dengan Tuhan itu adalah saya. Saya tahu tuntunan Tuhan seperti apa. Yang ngomong, saudara, gak pernah pergi ke gereja. Dia comot ayat untuk merendahkan saya. Orang ini gak pernah pergi ke gereja, saudara. Dia tadinya pelayanan, dia bareng sama saya. Dia pelayanan, dia kerja. Sekarang orang itu gak pelayanan. Lihat, mana yang lebih dipelihara? Saya atau dia? Karena pemeliharaan Tuhan tidak diukur dari uang loh. Tubuh kita sehat itu pemeliharaan Tuhan. Punya pasangan yang baik, punya anak-anak yang baik, pintar-pintar, itu adalah penyertaan Tuhan, pemberian Tuhan. Betul? Tubuh yang sehat, saya tidur nyenyak, makan juga enak. Saya itu paling suka, saudara, kalau bikin sambal terong, lauknya tempe. Aduh, enak banget. Bukan karena saya nggak bisa beli steak, no. Esensinya bukan itu. Apa yang ada padamu, cukupkanlah apa yang ada padamu. Tuhan bisa membuat kenikmatan. Itu pesannya. Saya kalau masak suka enak, saudara. Makanya banyak sekali teman-teman saya itu datang ke rumah saya. Kak, masak apa? Mereka makan di rumah saya. Mereka makan banyak gitu ya. Saya suka masak. Masakannya enak. Mau masak tempe, mau masak ikan, mau masak ayam, mau masak daging, selama hati kita berlimpah dengan ucapan syukur, semuanya itu akan kita bisa nikmati. Artinya apa toh? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kalau yang ada itu tempe, jangan pernah mengatakan kita berdoa, Tuhan, sekalipun lauknya cuma tempe, maaf, ini bukan ucapan syukur. Sekalipun yang kumakan cuma Indomie, Tuhan, maaf, Anda sudah merendahkan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk berkat makanan yang ada. Saya bisa makan hari ini karena kemurahan Tuhan. Sekalipun realitanya yang di hadapan kita itu Indomie, tempe, atau apa, tetap Tuhan, terima kasih. Saya bisa makan hari ini. Keluarga kami, suami saya, anak-anak saya, mami papi saya, katakan begitu, saudara. Belajar untuk memperkatakan, terima kasih Tuhan apa yang ada di hadapan saya. Mengucap syukur. Sewaktu kita mengucap syukur di hadapan Tuhan, kita pasti memposisikan Tuhan itu di atas. Akan selalu memposisikan Tuhan itu di posisi atas. Amin. Ayat berikutnya. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, ini loh, garis bawahi dengan yakin. Ya, garis bawahi dengan yakin. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Bukan kita takut gak punya duit, tapi tidak takutlah, ini loh, Tuhan adalah penolongku dan aku tidak akan takut. Suatu kali saya ada suatu tagihan. Tagihan itu harus dibayar. Tagihan itu tuh padahal cuma bayar internet, saudara. Internet itu paling berapa sih? Kan cuma 350.000. Kalaupun 350.000, kalau hari itu saya nggak ada uang, ya tetap aja nggak bisa bayar, toh.
saya menerapkan firman Tuhan ini. Yang pertama, Tuhan mencukupkan apa yang ada. Yang kedua, saya tahu bahwa saya tidak boleh memberhambakan diri dengan uang. Yang artinya saya jangan sampai utang untuk bayar internet. Yang ketiga, saya pegang kuat ini. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Kepada siapakah aku harus takut? Karena dengan yakin itu tadi, internetnya mati, saudara. Sementara jam 7 malam, saya ada pelayanan by Zoom. Internetnya mati. Kalau seandainya saya tidak menggunakan hikmat Tuhan, saya akan lari pinjaman toh. Tidak berhikmat, tidak berpengetahuan, saya pasti akan yang tadi tuh. Karena kepepet, saya pasti akan pinjam uang kan. Tapi saya pakai ini. Saya pakai ini loh. Saya pakai firman Tuhan ini. Tuhan, Engkau tahu jam 7 akan Zoom, tapi internetnya masih belum dibayar, tapi aku percaya kepadamu. Kalau yang daripada Engkau pasti ada pertolongan, tapi kalau seandainya tidak, ya berarti Zoom-nya nggak ada. Tuhan, terima kasih. Saya boleh berdoa kepadamu. Udah, doanya begitu aja, sederhana aja. Lihat ya, Tuhan menjawab kita tuh dilihat hati kita loh. Makanya arahnya hati kita kemana? Kalau arah hati kita pada ketakutan dan kekhawatiran, mungkin saya tidak akan melihat mujizat. Tapi lihat saudara, itu kan Zoom jam 7. Tiba-tiba itu jam 6, orang transfer saya. Orang transfer saya, saudara. Lebih lagi itu buat bayar. Terus tiba-tiba Tuhan gerakan, buka rekening kamu. Itu orang transfer nggak ngasih tahu saya. Buka rekening kamu, saya buka rekening. Loh, kok ada uang masuk? Itu jam 6 sore, saudara. Langsung saya bayar. Kenapa pertolongan itu tepat waktu? Ini loh, yang di dalam hati mesti benar dulu. Kalau seandainya hati saya nggak benar, gimana sih? Ini kan mau Zoom. Kalau internetnya mati begini, ya nggak bisa Zoom. Karena tadi tuh, menggunakan istilah kepepet. Seringkali kita terjebak dengan istilah kepepet. Telepon tetangga, tolong dong pinjemin duit. Tidak berhikmat dan tidak berpengetahuan. Terkadang kita suka mempermalukan diri kita sendiri. Lebih baik kita malu untuk pinjam ke orang, daripada kita mempermalukan Tuhan. Ya Pak ya, kita lebih suka mempermalukan Tuhan loh. Saya belajar banyak saudara tentang uang, itu belajar banyak. Berhati-hati dengan kondisi yang seperti itu. Udah banyak banget loh Tuhan itu kasih saya tuh hal-hal yang mepet. Bayar apa mepet banget. Bayar apa mepet banget. Tapi sekali lagi, semua tergantung apa yang ada di dalam ini. Terkadang Tuhan memberkati saya. Untuk apa? Cuma lewat doang. Kalau saya dapat berkat begitu, saya selalu tanya dulu sama Tuhan. Tuhan, ini berkat untuk apa? Oh, ternyata Tuhan bilang, kamu beliin sembako, bagiin ke orang-orang yang ada di sana. Jadi belum tentu saudara, kalau saya terima berkat itu buat saya, tanya dulu sama Tuhan. Tuhan, ini untuk apa? Perhatikan, lihat yang ada di sini. Jangan sampai uang itu jadi mamon dalam kehidupan kita. Amin. Ayo bertobat ya. Sewaktu kita tidak bisa kelola dengan benar, pagi hari ini bertobat. Kalau pengen yang namanya lepas dari budak uang, bertobat. Bu, tapi sudah kepepet gimana? Maksudnya sudah terlanjur kelilit utang, tetap bertobat. Minta ampun sama Tuhan. Sekalipun kelilit utang banyak, murnikan hati. Jangan melulu tentang uang dan uang. Saya tahu saudara, Anda kebingungan toh? Besok mau bayar utang, atau mungkin hari ini akan bayar utang. Ketakutan melanda, depan rumah sudah ada rentenir. Doa. Waktunya memurnikan hati, agar supaya uang tidak memperbudak kita. Biarkan uang itu jadi budaknya kita. Jangan menyibukkan diri dengan pekerjaan demi kebutuhan hidup.
Ibu mah gampang ngomong begitu, ibu mah punya uang, saudara. Saya ngomong begini karena saya sudah alami terlebih dahulu. Makanya tadi kan saya sudah cerita toh, saya rela menutup perusahaan saya demi apa toh? Demi taat. Buat apa saya punya semuanya kalau hubungan saya dengan Tuhan rusak? Buat apa? Karena pada akhirnya saya tahu bahwa saya hidup untuk apa toh? Kita harus tahu saudara, hidup kita untuk apa sebenarnya. Cara kita hidup pun juga diperhatiin loh sama Tuhan. Ya, ayat yang terakhir. Sebab itu dengan yakin, garis bawahi, dengan yakin Tuhan adalah penolongku. Sebab itu dengan yakin dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Masalah. Saya tidak pernah lagi saudara, kalau berdoa dulu itu kan misalkan contohnya, ya saya kasih contoh. Kalau misalkan ada utang misalkan, saya sudah nggak punya utang sih ya, saya sudah bertahun-tahun nggak punya utang. Saya kasih contohnya ini deh, oh ya, biaya rumah sakit. Biaya rumah sakit untuk ibu saya. Pada waktu itu uangnya nggak cukup. Saya harus bayar biaya rumah sakit untuk ibu saya. Waktu saya ditanya sama kakak-kakak saya, kamu ada uang nggak? Gitu kan. Bukan mereka tidak bisa bayar, saudara. Mereka bisa bayar. Mereka kasih kesempatan saya untuk memberkati. Karena saya ini anak bungsu yang ya saya itu mau membantu siapa, saudara? Karena saya anak yang paling kecil. Saya tidak pernah, saudara, kayak kakak-kakak saya. Kalau kakak-kakak saya itu kan dulu berkorban untuk adik-adiknya gitu ya. Tapi karena saya itu paling bungsu, saya itu nggak pernah yang namanya berkorban untuk orang lain. Maksudnya bukan berkorban untuk orang lain, maksudnya itu nggak kayak kakak saya yang berkorban untuk adik-adiknya gitu ya. Karena saya kan nggak ada yang saya biayai, itu nggak ada gitu. Suatu kali kakak-kakak saya itu ngasih saya kesempatan. Sekarang giliran kamu deh. Selama ini kan sudah kakak-kakak tuh yang bantu mami papi, yang membantu kakak adik. Nah sekarang kamu bisa nggak? Gitu. Suatu kali kakak saya ngomong begitu, tapi sambil bercanda sih. Saya cuman bilang, iya, ada kok uangnya ada. Padahal uangnya nggak ada, saudara. Uangnya ada tapi nggak cukup. Suatu kali saya pegang prinsip ini. Tuhan, saya mau memberkati mami lagi sakit. Biarlah ada berkat buat mami ya Tuhan. Saya doanya cuma sederhana, saudara. Saya tidak ngotot yang tiap hari saya sebutin terus-menerus. Saya nggak ngotot begitu. Saya cukup bilang sekali, Tuhan, aku percaya kepadamu. Akan ada waktu yang tepat buat bayarin mami. Aku percaya waktu itu sempurna. Sudah, saya banyak memuji memuliakan Tuhan. Betul kok. Duitnya sudah ada. Tiba-tiba pada waktu itu saya dapat suatu proyek dan nilainya itu besar, saudara. Jadi waktu itu saya bekerja di sebuah pertambangan gitu ya. Pertambangannya itu macam-macam. Kalau dilihat dari gaji ya nggak cukup. Tapi tiba-tiba tuh ada orang memberkati saya. Saya membantu dia untuk bikin ini ya, bikin keperluannya gitu. Saya bantu gitu. Memang sih sampai lembur banget gitu. Saya bantu mengerjakannya dan orang itu tuh menghasilkan tambangnya. Dia ingat bahwa itu yang mengerjakan saya secara, saya tuh padahal cuma membantu secara administrasi aja. Dia ingat bahwa, oh ya, Kathy, thank you banget ya. Saya berhasil mengerjakan ini, Kathy. Ini buat kamu ya. Saya pikir berapa gitu ya, saudara ya. Alah, mungkin cuma 2 juta atau 3 juta gitu ya, saya pikir. Ternyata enggak loh. Nilainya itu sejumlah untuk bahkan lebih. Tuhan itu kalau ngasih kita nggak mungkin kurang, saudara. Yang dari Tuhan itu nggak mungkin kurang. Yang dari Tuhan pasti mepet banget, tapi pasti berlebih. Kalau butuhnya 25 juta, biasanya Tuhan ngasihnya 24 juta. Kalau butuhnya tuh 25 juta, pasti Tuhan ngasihnya 26 juta, ya, 27 juta. Pokoknya sisanya dikit, tapi pasti lebih. Itu yang dari Tuhan pasti gitu. Itu begitu, saudara. Saya nggak doa yang panjang-panjang seperti apa.
Sambil saya lembur kerja gitu ya, ngantuk-ngantuk gitu, saya nyembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, sambil nangis gitu ya, karena saya teringat ibu saya lagi di rumah sakit. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Waktu kita memuliakan Tuhan, Tuhan memperhatikan kebutuhan kita kok. Gak mungkin loh seorang, kalau bapak dan ibu kita yang ada di dunia saja, sewaktu kita membanggakan mereka, mereka akan membanggakan kita. Apalagi kalau kita itu menyenangkan hati Tuhan, kita mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Tuhan gak mungkin loh saudara membiarkan kita diseret sama debt collector. Tuhan gak mungkin akan membiarkan kita, maaf, kekurangan tiap hari, gak punya beras, gak punya apa-apa. Tuhan gak mungkin biarin itu saudara. Utamakan Tuhan dalam segala hal. Tiba-tiba saya diingatkan saudara, sewaktu saya kuliah, ini benar terjadi saudara, saya gak punya uang sama sekali. Seminggu itu saya makan Indomie saudara. Seminggu itu saya makan Indomie. Saya cuma ngomong begini sama Tuhan, Tuhan, saya tahu ini Indomie gak sehat buat saya, tapi Tuhan, mungkin doa saya terlalu konyol, tapi berkatilah Indomie yang saya punya ini ya Tuhan, agar supaya gak ada yang sakit dalam tubuh saya. Saya berdoa dengan penuh ucapan syukur. Saya pegang firman Tuhan ini, saya katakan bahwa Tuhan adalah penolongku, Tuhan adalah kekuatanku. Saya cuma bisa makan Indomie selama 1 minggu itu. Lalu kemudian saya gak punya air minum saudara. Ini betul terjadi. Pada waktu itu saya gak punya air minum. Saya lagi ngerjain skripsi, saya lembur malam-malam gitu saudara ya. Saya gak punya air minum saudara. Suatu kali saya ambil air mentah gitu, saya rebus saudara. Itu air gak enak banget, tapi saya katakan Tuhan, sekalipun gak enak, Tuhan aku katakan, Tuhan aku berdoa supaya air rebusan ini tuh gak ngerusak tubuh saya. Tuhan aku berdoa, Tuhan urapi air minum ini Tuhan, supaya gak rusak. Dan itu terjadi saudara. Sampai hari ini juga ginjal saya baik-baik aja, lambung saya juga baik-baik aja. Artinya apa saudara? Pegang kuat firman Tuhan itu. Taruh Tuhan di posisi awal, taruh Tuhan di posisi atas. Taruh Tuhan di posisi atas saudara. Saya tahu bahwa pagi hari ini ada begitu banyak orang ketakutan dengan uang. Taruh posisi Tuhan di paling atas, maka Tuhan akan memperhatikan kehidupan kita. Gak mungkin waktu kita menyukakan hati Tuhan, waktu saya nyembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Tuhan memberkati kita. Tuhan tetap memberikan saya sehat, Tuhan memberikan saya kuat. Terbukti toh, saya kuliah udah puluhan tahun yang lalu. General check up baik-baik aja, saya nggak ada sakit lambung. Itu artinya apa toh saudara? Selama kita memposisikan Tuhan di paling atas, Tuhan tidak mungkin menyeret kita kepada kehidupan yang penuh dengan penderitaan. No. Rancangan Tuhan itu senantiasa baik buat kita semua. Rancangan Tuhan membawakan damai sejahtera dan sukacita. Selama kita memposisikan Tuhan dengan benar, maka ketakutan itu akan disingkirkan sendiri. Jangan kita mau diperbudak dengan kebutuhan hidup. Saya pun belajar saudara. Saya belajar saudara. Sewaktu saya cukup memuliakan Tuhan, saya cukup menyodorkan Tuhan, ini tagihannya. Aku percaya kepadamu, Engkau akan mencukupkan. Sudah, setelah itu nyembah Tuhan aja. Jangan seperti orang yang gak percaya Tuhan, jangan lupa ya tagihan ini, jangan lupa Tuhan, jangan lupa Tuhan. No, jangan perlakukan Tuhan seperti itu. Jangan perlakukan Tuhan seperti itu. Tapi muliakan Tuhan. Anda cukup ngomong, Tuhan, aku takut belum bayar utang Tuhan, tapi buat aku damai sejahtera. Sudah, habis itu nyembah Tuhan. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Waktu nyembah Tuhan seperti ini saudara, Anda gak perlu ngingetin Tuhan lagi, Tuhan jangan lupa ya tagihan ini. Tidak. Jangan barter dengan penyembahan kita ditukar sama uang. No, itu masih menyembah mamon namanya.
Biarkan Tuhan. Tuhan tahu saudara, kebutuhan kita Tuhan tahu. Tuhan tahu kelemahan kita, Tuhan tahu kekurangan kita, Tuhan tahu semuanya itu. Sore pagi hari ini saudara, Tuhan ingatkan, Tuhan tahu semua apa yang kau alami. Sekarang fokuslah untuk memposisikan Tuhan di posisi awal. Prioritasnya Tuhan itu ada di atas. Prioritaskan Tuhan, amin. Ayo sekarang angkat tanganmu sama-sama, kita muliakan Tuhan. Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Kalau selama ini kami lebih mengutamakan mamon, kami lebih mengutamakan, bahkan kami lebih takut dengan kebutuhan hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan yang tidak benar dalam mengelola berkat yang Tuhan sudah berikan. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Pagi hari ini terima kasih Yesus. Engkau sudah ingatkan kepada kami semua ya Tuhan. Bagaimana kami bersyukur, bagaimana kami berharap. Sekarang ajar kami ya Tuhan, untuk memposisikan Tuhan di tempat prioritas. Mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Supaya doa kami bukan tentang minta ini, minta itu. Tetapi masing-masing pada kami adalah kami memuliakan Tuhan terlebih dahulu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Aku berdoa ya Tuhan, Engkau menaruh roh pujian penyembahan di dalam hati jemaat-Mu yang ikut live pagi hari ini ya Tuhan. Ada pujian penyembahan yang begitu luar biasa ya Tuhan. Tuhan, buat kami ada tsunami of worship. Hati yang menyembah Tuhan. Buat kami rasa haus dan lapar kami makin kuat ya Tuhan, makin kuat ya Tuhan. Ola wala wala rabaya rabala raba shekela wala 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 wala. Ola wala wala rabaya syakala rabala 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 raba. Kalau engkau saudara rasa-rasanya pengen nyembah Tuhan, rasa-rasanya pengen nyanyi, terus nyanyi saudara, nyanyi itu dari Tuhan saudara, itu dari Roh Kudus. Roh puji-pujian ditaruh di dalam lidah bibirmu. Nyembah saudara, nyembah saudara, nyembah. Itu dari Tuhan. Shala wala 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 rabaya wala 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 wala. Hancurkan ketakutanmu. Dengar baik, engkau yang mengalami kelemahan tubuh. Hancurkan ketakutanmu dengan pujian penyembahan. Engkau yang frustrasi hari-hari ini karena kebutuhan kehidupan, hancurkan rasa frustrasi itu. Itu tipuan iblis. Ketakutan itu tipuan. Frustrasi itu tipuan semua. Yang kita lihat itu hanya ketakutan semata. Hancurkan itu dengan pujian penyembahan. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Lagi, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Lagi katakan, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala roh frustrasi yang mengikat atas jemaat-Mu di Instagram pagi hari ini ya Tuhan, segala roh depresi, segala frustrasi, aku mengikat engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Roh Kudus turun, mengalirlah sukacita, mengalirlah damai sejahtera, tinggal di hatimu, tinggal di hatimu.
Dalam nama Tuhan Yesus, engkau yang alami frustrasi pagi hari ini, angkat tanganmu. Koralaraba ya shikalaraba. Engkau melihat tangan anak-anakmu ya Tuhan yang alami frustrasi hari-hari ini oleh karena ketakutan. Biarlah ada kekuatan baru Tuhan turunkan atas setiap kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, mengalir kuasa Tuhan. Damai, sejahtera, hatimu tenang. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mengangkat tangan, hatimu tenang. Hatimu tenang. Ketakutan dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Kekhawatiran dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memuliakan. Tuhan Yesus meneguhkan. Ada kekuatan baru dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan Tuhan turun. Korala rabaya shikala rabala. Hola wala 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 rab. Hola wala 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 rab. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah kekuatan kami. Persis seperti yang firman Tuhan sampaikan pagi hari ini ya Tuhan. Dengan yakin kami berani memperkatakan bahwa Engkaulah penolong kami. Kepada siapa kami harus takut? Engkaulah penolong kami ya Tuhan. Engkaulah penolong kami. Bukan uang penolong kami. Bukan posisi pekerjaan yang kami hormati. Tetapi hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang kami hormati, yang kami muliakan. Engkau satu-satunya Allah yang menolong hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah berkat Tuhan senantiasa mengalir bagi kami semua pagi hari ini ya Tuhan. Ada kekuatan baru. Setiap pintu-pintu yang tertutup di dalam nama Tuhan Yesus ada jalan keluar. Ada berkat Tuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, dengar baik. Engkau yang mengalami tekanan kehidupan dalam hal keuangan, Tuhan akan buka mujizat keuangan. Oh, raba. Ada beberapa yang ikut live ini akan ada mujizat keuangan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan kasih pertolongan tepat pada waktunya. Ada pertolongan dalam nama Tuhan Yesus. Oh, raba. Pintu keuangan terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami telah selesai dalam doa, dalam saat teduh kami ya Tuhan. Terima kasih. Engkau sungguh baik dan sangat baik. Tuhan berkatilah kedua tangan kami. Angkat tanganmu saudara. Berkatilah kedua tangan kami ya Tuhan. Apapun yang kami doakan. Saat kami mengangkat tangan, ada hadirat Tuhan turun. Pada saat kami memuliakan Tuhan, hadirat Tuhan itu turun. Tuhan berlimpah dengan ucapan syukur. Berkati kedua tangan kami ya Bapa. Saat kami mengucap syukur, saat kami berdoa, apa yang kami kerjakan, apa yang kami jual, apa yang kami kerjakan, Tuhan, semuanya dibuat Tuhan menjadi berhasil. Pekerjaan kami menghasilkan berkat, jualan kami menghasilkan berkat, bisnis toko kami menghasilkan berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan kasih satu peringatan. Anda yang punya toko, Anda yang punya bisnis usaha toko ya, toko. Ambil minyak urapan berkati tokomu. Ambil minyak urapan berkati tokomu, saudara. Berkati. Sambil nyanyi tadi ya. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai Anda dan saya mulai pagi hari ini dan sampai seterusnya. Tuhan menyertai setiap keluar masuk kita. Tuhan menyertai setiap pekerjaan di bisnis usaha kita. Tuhan menyertai langkah kita, keluarga kita. Semua yang ada bersama-sama dengan kita diberkati. Berkat yang baru, rahmat yang baru turun atas setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Roh Kudus. Semua yang percaya katakan sama-sama, amin. Dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus memberkati keluarga Anda. Tuhan Yesus memberkati pekerjaan bisnis Anda. Tuhan Yesus memberkati apa saja yang Anda kerjakan. Oke? Tuhan Yesus memberkati ya. Ketemu lagi besok pagi jam 7. Shalom semuanya. God bless.